dan kepadamu kami mengarah ketika kami harus meninggalkan dunia yang apa yang terjadi pada saat kebangkitan badan. Yang terjadi saat kebangkitan badan itu adalah penghakiman manusia menurut perbuatannya ketika masih hidup. Hati sebagai hamba yang Bunda yang ku cinta, dan mereka semua beralih ke tempat kediamanmu yang terang benderang dan penuh kedamaian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama mendoakan keselamatan arwahnya, mendoakan persiapan pemakaman, dan juga mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan memperoleh kekuatan iman. Sebagaimana kita selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, maka apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita alami, kita biarkan itu terjadi. Dan hanya iman akan kebangkitan, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, melainkan kematian itu adalah cara hidup yang baru, karena arwah kita itu tetap hidup dan didoakan seperti orang hidup. Badan itu hancur, tapi arwah tidak, menantikan kebangkitan badan. Maka dalam kekuatan iman kita memasrahkan semuanya kepada Tuhan yang memiliki hidup. Tuhan memberikan hidup, dan pada saatnya Ibu Teresia Rama sudah saatnya harus meninggalkan hidup yang fana untuk masuk ke dalam cara hidup yang berbeda dengan kita. Dia tetap hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Menyadari kekurangan kita, marilah bersama-sama kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
kami berasal memperoleh hidup, dan kepadamu kami mengarah ketika kami harus meninggalkan dunia yang fana ini. Maka semoga peristiwa yang kami alami ini atas meninggalnya Ibu Teresia Rama dapat menjadi peristiwa iman bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, bertahta Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika kita tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan salah. Sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan referen, ya Tuhan dengarkanlah doaku. Ya Tuhan dengarkanlah doaku. Jawablah aku demi kesetiaanmu, jawablah aku demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapanmu. Referen, ya Tuhan dengarkanlah doaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan mengenai kurban penghapus dosa. Kitab Makabe, para prajurit yang wafat di medan perang dipersembahkan kurban penghapus dosa untuk mereka dengan alasan akan ada kebangkitan badan. Apa yang terjadi pada saat kebangkitan badan? Yang terjadi saat kebangkitan badan itu adalah penghakiman manusia menurut perbuatannya ketika masih hidup. Kalau kita tidak peduli kepada kebangkitan akhir zaman, kita tidak mendoakan arwah. Tetapi karena kita peduli akan kebangkitan akhir zaman, hari kedatangnya anak manusia kedua kali, maka kita mendoakan keselamatan arwah. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, yang menerima dan percaya kepadanya beroleh kehidupan setelah kematian.
masih bawa makanan di depan fotonya, masih bicarai jenazahnya ketika dimandikan atau diberi pakaian. Karena mereka tetap hidup, tetapi cara yang berbeda dengan kita. Maka perlakuan kita terhadap orang yang, karena memang kekekalan jiwa itu tidak sama dengan raga kita yang hancur ketika dimakamkan. Dan itulah kesaksian kitab suci. Maka Ibu Teresia Rama hidup dengan cara yang berbeda dengan kita. Karena imannya kepada Kristus, mereka tetap hidup walaupun sudah mati. Sehingga perlakuan-perlakuan kepada mereka diperlakukan seperti orang hidup. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kalau kitab Makabe tadi menjelaskan kurban penghapus salah itu dipersembahkan karena peduli tentang kebangkitan, karena persis penghakiman akhir zaman itu adalah, dan kejahatan inilah yang harus disingkirkan supaya bisa menyatu dengan Yang Maha Kuasa, Allah Pencipta. Mati sebagai orang saleh, meninggal sebagai orang yang suci adalah cita-cita yang belum tentu bisa kita capai. Kita mati sebagai pendosa, sehingga kita didoakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau ada selamat datang. Karena yang ada dalam hidup kita hanyalah selamat datang dan selamat jalan. Dunia ini hanya kita berdoa untuk Ibu Teresia Rama. Suatu saat kita juga yang akan didoakan dalam peti jenazah. Karena memang kita hanya singgah di bumi ini, dan selama persinggahan kita berusaha dan untuk itulah misa requiem perayaan Ekaristi kurban penghapus dosa dipersembahkan bagi mereka yang sudah meninggal dunia dan khususnya keluarga yang ditinggalkan. Saling meneguhkanlah kita satu dengan yang lain. Tuhan kita Yesus Kristus itu wafat di salib kemudian bangkit dalam kemuliaan. Itu adalah percontohan bahwa seperti hidup kita nantinya. Maka kematian Yesus yang kemudian berkaitan dengan kebangkitannya dan dia naik ke surga, seperti itulah kita nanti. Istirahat, tidurlah dalam damai. Tugasmu sudah selesai di dunia ini. Penderitaanmu sudah selesai. Itulah yang kita lihat dalam konteks ini. Dan peristirahatan itu diisi dengan mendoakan keselamatan arwahnya. Karena sekali lagi mereka yang sudah meninggal jangan kita roh kudus yang menderita sengsara hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kini dalam satu hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, doa kami ya Tuhan. pilih kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, Doa kami ya Tuhan. bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon, bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu, agar di perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi kehidupan dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon, sepanjang segala masa. Amin. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku mati sebagai
persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa, berkenanlah menerima persembahan kami, semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang agung ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa-dosa kami, namun karena rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami Engkau tebus melalui sengsara, wafat dan kebangkitan putramu. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju hidup abadi. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi sambil bernyanyi. Kudus, kudus, Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab putramu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat, dan tidak menolak sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan di dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati Bapa yang maha penyayang semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhi kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus, dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu,
sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santa Teresia, pelindung dan pendoa, Ibu Teresia Rama, bersama semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal dalam Kristus, terlebih khusus Ibu Teresia Rama. Itu akhirnya dan setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna dengan penuh sukacita selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Yang telah diserahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa kaum beriman. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus ini membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
pensilan nomor 7, Bapak Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
Marilah kita mohon doa dari Bunda Kerahiman, Bunda kita, Bunda Maria, untuk arwah-arwah di hati penyucian. Kita berdoa bagi mereka semua, 3 kali salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasihan mereka semua beralih ke tempat kediaman-Mu yang terang benderang dan penuh kedamaian. Dalam nama Kristus Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun secara melimpah atas saudara dan saudari, khususnya atas keluarga yang sedang berduka cita, agar diberi kekuatan iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Saudara diutus. Amin. Stensil nomor 10, puji syukur 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, jika penghibur bagi orang yang sedih, hiburlah hati umat-Mu yang teguh dan imannya. Ada pengumuman dari Ketua Depas Kuasi Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga, Bapak Budi, kami persilakan. Pemakaman itu besok hari Jumat jam 1, tetapi dari pihak keluarga menginginkan diundur menjadi hari Sabtu. Jadi ada doa misi Arifin nanti pada hari Sabtu jam 10. Jadi doa pelepasan dari sini kira-kira jam 9.30. Kemudian untuk nanti malam masih ada perayaan Ekaristi. Besok malam. Maaf, besok malam. Saking semangatnya, besok malam. Karena kebetulan pastor paroki sudah berada di tempat. Sekian dari kami, mungkin ada Pak dari keluarga. Diberikan kepada kami. Pertama-tama dari kami keluarga mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala karyanya, di mana kita seharian di dalam penantian atas kedatangan jenazah orang yang kita kasih, orang yang kita cintai. Puji Tuhan, malam ini walaupun terlambat tapi sudah tiba dengan selamat di tengah-tengah kita sekalian. Perkenankanlah kami keluarga yang pertama, ucapan kami dari keluarga yang kami hormati Bapak Pastor, yang kami hormati segenap pengurus paroki, atau kita terlibat di dalam kerukunan
atau kita terlibat di dalam tetangga dan lain-lain sebagainya tentang kebersamaan. Nah, sehingga pada malam hari ini bukan kami bersyukur kepada Tuhan karena meninggalnya orang yang kami kasihi, tetapi kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu masih disempatkan untuk, sudah banyak barangkali kita gelisah karena sudah larut malam, tetapi karena keadaan baru tiba tadi hampir jam 9 dan kita langsung memulai ibadah. Nah, olehnya itu dari tempat ini perkenankanlah kami keluarga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan Bapak Ibu kepada kami sehubungan dengan dipanggilnya ciptanya pada tanggal 22 kemarin, dan malam hari ini sudah bersama dengan kita. Selanjutnya, sebagaimana sudah disampaikan dari pengurus paroki tadi bahwa asalkan hidup suci tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Puana napa kenden rika penomban. Napa kenden rika penomban. Napa kenden.
Hey!
pangke ka penomban. Di penombai mira.
Satu kontona. Ya. Nyatunya
ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.